Bab 239. Harley Ye yang lancang. Di lokasi pertandingan tiga sekte, orang-orang datang silih berganti. Hari ini adalah pertandingan terakhir pertandingan tiga sekte. Setelah pertarungan ini, pertandingan tiga sekte akan benar-benar berakhir. Dalam kehampaan, ruang sedikit terdistorsi, dan Teresa Donghuang dan yang lainnya jelas lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Sama seperti beberapa hari yang lalu, Teresa Donghuang mengambil kursi batu giok, lalu duduk malas dengan mata menatap tangannya, dagunya di tangannya, dan melihat sosok di bawah. Master Suci, sudah waktunya bagi tubuh Xuanling untuk beraksi lagi, kali ini kamu dan aku tidak akan bertaruh. Fuya memandang Teresa Donghuang sambil tersenyum. Menurutmu, Harley Ye yang mengalahkan Reinhard Hua, dapat bertahan berapa putaran di tangan tubuh Xuanling? 3. Teresa Donghuang duduk malas di kursi awan dan mengangkat 3 jari giok sesuka hati. Kebetulan sekali, kali ini aku berpikiran sama denganmu. Aku bertaruh Harley Ye bisa bertahan 10 putaran dengan usia 800 tahun. Tanpa diduga, Xuan Chen berkata tiba-tiba, menyebabkan Teresa Donghuang dan Fuya menoleh tanpa sadar. Aku bertaruh denganmu. Teresa Donghuang tersenyum santai, jika kamu menang, aku akan melepaskanmu, jika kamu kalah, kamu akan tinggal dengan dinasti Dacu selama 800 tahun lagi. Orang-orang dari Sekte Heng Yue ada di sini. Sementara mereka bertiga berbicara, tempat di bawah menjadi sangat ramai. Di pintu masuk, Andreas yang perlahan-lahan masuk bersama orang-orang Sekte Heng Yue. Jelas, Harley Ye, yang berjalan di ujung, telah menjadi fokus perhatian semua orang. Matanya berbeda dari segala arah, ada yang kagum, ada yang menghela nafas, seperti Sekte Zheng Yang, itu adalah sepasang mata yang sangat jahat. Menurutmu Harley Ye dapat bertahan beberapa putaran dengan Nancy Ji? Sebelum pertempuran, keempat pihak sudah mulai membahas masalah ini. Cheriko Yang dan Wang Chuan dalam 1 putaran, Aaron Zhou dikalahkan dalam 3 putaran, dan Harley Ye dapat mengalahkan Reinhard Hua. Setidaknya dia dapat bertahan 3, paling banyak 5, itu harusnya menjadi batasnya. Desi, bagaimana menurutmu? Tuan Suge duduk di kursi dengan tangan terlipat, dan mau tidak mau melihat ke samping ke arah Desi dengan mata tertutup. 3 putaran. Desi tidak membuka matanya, dia masih memejamkan mata dan bermeditasi. Mungkin bisa bertahan 3 ronde. Tawa renyah terdengar, dan Yona Sangguan duduk, lalu tidak lupa tersenyum pada Desi. Kak Desi, kamu tidak keberatan kan kalau aku duduk di sini? Iya, duduk saja. Desi mencubit hidung Yona Sangguan. Tidak hanya Yona Sangguan yang datang, tetapi juga Bino Sangguan dan Tong Situ dari keluarga Situ, dan mereka semua datang ke Tuan Suge terlebih dahulu. Setelah membungkuk, mereka menemukan satu sama lain dan duduk bersama. Setelah semua orang masuk, Ken Cheng duduk di kursi tinggi, tetapi wajahnya tidak biasa. Segera, murid pewaris Sekte Zheng yang juga datang, dan tubuh Xuanling Nancy Ji secara alami menarik perhatian, tetapi 9 murid pewaris Sekte Zheng yang, hanya 6 yang datang. Adapun 3 lainnya, aku khawatir mereka masih berbaring di ranjang rumah sakit. Bunuh Harley Ye. Tepat saat Nancy Ji duduk, kata-kata Ken Cheng memasuki pikirannya. Bunuh Harley Ye. Perintah ini, Ken Cheng sudah memberitahu Nancy Ji tadi malam, tetapi ketika dia melihat Harley Ye, Ken Cheng tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya lagi. Betapa tak tertahankan niat membunuh Harley Ye telah tercapai. Nancy Ji tidak bereaksi sedikit pun terhadap perintah Ken Cheng dan tetap tidak bergerak seperti patung es. Di sini, Chandra Wu sudah naik ke atas panggung. Sekte Zheng Yang, Nancy Ji, Sekte Heng Yue, Sekte Heng Yue, dan Harley Ye naik ke atas panggung untuk bertanding.
Soal Harley Ye, Chandra Wu tidak lupa melirik Harley Ye dengan dendam. Jika bukan karena Harley Ye, dia tidak akan ditegur, dan tidak akan ditegur. Setelah hari ini, ia tidak lagi menjadi ketua Balai Penegakan Hukum Sekte Zheng Yang. Baginya, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Suara mendesing. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Nancy Ji, yang beberapa saat yang lalu masih duduk di kursinya, sekarang berada di panggung pertandingan. Jubah putih itu suci dan tanpa cacat, tanpa angin, dan secara otomatis 3000 sutra biru mengalir seperti gelombang air, bergoyang tanpa angin. Tidak ada jejak dari setiap helai yang diwarnai dengan bunga ilahi yang indah. Dia secantik biasanya, dan kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi sorotan, seperti peri di 9 dunia. Di sisi lain, Harley Ye juga bangkit, tetapi alih-alih langsung naik ke panggung, dia berbalik sedikit dan menatap Fancy Chu dengan tenang. Lakukan saja yang terbaik, Fancy Chu tersenyum lembut. Tanpa diduga, Harley Ye melangkah maju dengan tiba-tiba, menangkuk pipi Fancy Chu dengan kedua tangannya, lalu mencium Fancy Chu dengan agresif. Adegan ini membuat mata semua orang di penonton menatap, dan semua mulut yang terbuka berbentuk O. Seluruh penonton menjadi terdiam karena tindakan Harley Ye, dan terlebih lagi, cangkir teh yang diserahkan ke mulutnya hanya diletakkan di sana. Wah! Pada akhirnya, itu adalah serigala yang melolong yang memecah keheningan pemandangan, dan penonton yang diam langsung terbakar. Apa yang terjadi di sini? Percintaan guru dan murid. Nyali anak ini terlalu besar, dan dia menciumnya di depan umum. Bagaimana kalau begitu tanpa hukum? Sekte Hang Yue sangat berbakat. Di tengah diskusi, Harley Ye akhirnya melepaskan Fancy Chu, dan jantungnya berdetak tanpa henti. Guru, maafkan kelancangan muridmu. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke panggung pertandingan. Di belakangnya, Fancy Chu, yang dicium di depan umum olehnya, masih dalam keadaan tertegun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa muridnya begitu sombong dan berani menciumnya di depan begitu banyak orang? Untuk sesaat, rona merah muncul di pipi Fancy Chu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia sangat menawan. Dia adalah gadis giok dari Sekte Hang Yue. Bagaimana dia bisa dicium oleh seorang pria hampir berusia 100 tahun, dan dia hanya bisa panik. Haruskah aku memanggilnya keponakan? Atau haruskah aku memanggilnya kakak ipar? Di sampingnya, Fancy Chu menyeringai dengan ekspresi penuh arti. Fancy Chu, yang bereaksi, memelototi Fancy Chu, dan pipinya langsung menjadi panas. Lain kali tidak boleh memanggilnya junior, tapi panggil paman junior. Di samping, Harley situ memandang Joy Nanggong dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Pergi dari sini. Aku tidak tahu apakah dia malu atau marah. Fancy Chu mengangkat tangan gioknya dan menamparkan wajah Harley situ dengan tamparan. Sebelumnya dia melihat ke panggung pertandingan dan memelototi Harley Ye dengan ganas. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghajarmu ketika kamu kembali. Fancy Chu mendengus pahit. Berani mencium Fancy di depan umum, bukankah anak ini tidak ingin selamat? Di samping, Dicky Pang mengeluarkan suara santai. Begitu kata-kata ini keluar, tangan Fancy Chu mengencang. Dia hanya peduli dengan rasa malu dan marah, dan sama sekali mengabaikan arti dari perilaku arogan Harley Ye, karena dia tidak tahu apakah dia masih bisa bertahan atau tidak. Itu sebabnya dia begitu lancang. Untuk sesaat, rasa malu dan kemarahan di mata indah Fancy Chu tiba-tiba menghilang, tetapi sebagai gantinya, dia penuh dengan kekhawatiran. Bersambung. Bab 240. Mantan kekasih di atas panggung pertandingan.
Di atas panggung, Harley Ye berdiri diam sedikit, menghadap Nancy Ji di seberangnya. Keduanya acuh tak acuh, dan mata mereka saling bersilangan, tetapi mereka berdua melihat jejak fluktuasi emosional di mata mereka. Itu hanya 3 bulan, tetapi sepertinya seumur hidup. Mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa akan ada hal seperti itu. Hari ini mereka akan berada di panggung pertandingan. Ini adalah sebab dan akibat yang ditakdirkan, dan 2 orang yang pernah saling mencintai akan bertemu di sini. Keduanya saling berhadapan, dan mereka tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, yang membuat para penonton dari seluruh dunia terpana untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu bisa berkultivasi. Bagaimanapun, Nancy Ji membuka mulutnya sedikit dan mengatakan beberapa kata. Meskipun dia acuh tak acuh, itu terdengar seperti suara alam. Aku juga tidak menyangka kamu menjadi tubuh Xuanling, kata Harley Ye, nadanya juga acuh tak acuh, matanya tenang, tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Bagaimana situasinya? Keduanya benar-benar melakukan percakapan, yang membuat banyak orang tercengang, jangan-jangan mereka saling kenal sebelumnya. Omong kosong, Harley Ye dulunya dari sekte Zheng Yang, jadi aneh kalau mereka tidak saling mengenal. Dulu mereka, kekasih, entah siapa yang berkata santai. Enak. Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Suge menyemprot wajah Bino Sangguan dengan seteguk anggur yang baru saja dituangkan. Sial, ada apa lagi? Tuan Suge jelas terkejut. Ini cerita yang aneh. Tong Situ dan Bino Sangguan juga terkejut, terutama Bino Sangguan, yang sangat terkejut sehingga dia jelas lupa bahwa Tuan Suge baru saja menyemprot wajahnya dengan alkohol. Dulu mereka adalah sepasang kekasih. Wajah Desi juga menjadi antusias. Jika seseorang tidak mengatakannya, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Orang yang paling dia takuti dan orang yang dia kagumi pernah menjadi kekasih. Tidak heran, dibandingkan dengan Desi, Yona Sangguan mengerucutkan bibirnya, kedua tangan gioknya terus merobek sudut pakaiannya, dan bergumam, mereka memang cocok. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Sebuah kata, yang tampaknya telah menumbuhkan sayap, menyebar ke seluruh penonton, dan itu langsung membuat tempat itu tampak meledak. Tak perlu dikatakan, orang-orang dari sekte Zheng Yang dan sekte Heng Yue sudah mengetahuinya, tetapi ketika sekte King Yun, Simon Gongsun dan yang lainnya mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Banyak kultivator lain yang datang untuk menonton pertempuran, dan ekspresinya lebih aneh dari yang lain. Fuya, apakah kamu tahu tentang ini sebelumnya? Di tengah kehampaan, Teresa Donghuang jelas sedikit terkejut juga, menggosok alisnya dengan keras. Fuya menghela nafas, keturunan sekte Xuan dari dinasti Dacu benar-benar berbakat. Aku sangat terkejut, dunia ini begitu besar dan ada begitu banyak orang, mereka dapat membuat pasangan, bagaimana bisa seperti lelucon? Oke. Sebelum perang dimulai, banyak orang di sini dan di bawah memiliki ekspresi bingung. Pantas saja mereka seperti ini, karena rahasianya sedikit omong kosong, legenda tak terkalahkan tubuh Xuanling dan kuda hitam terbesar pertandingan 3 sekte yang pernah menjadi sepasang kekasih, tidak ada yang bisa membayangkannya. Itu, mereka berdua tidak punya itu. Apa? Setelah terkejut, seseorang bertanya dengan suara rendah. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar, dan diskusi dilanjutkan, sehingga terlalu banyak orang yang peduli dengan kemenangan atau kekalahan keduanya, seolah-olah masalah ini dapat lebih membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Saat ini, sudah banyak orang yang memandang Nancy Ji dari atas ke bawah di atas panggung dengan sorot mata yang cerah, seolah-olah melihat apakah tubuh Xuanling masihlah tubuh asli gadis giok. Diam. Melihat bahwa diskusi di tempat itu luar biasa,
Wajah Ken Seceng pucat, dia melangkah masuk dengan paksa, dan menghentikan semua diskusi dengan teriakan keras. Orang-orang mengatakan itu mengerikan, dan dia juga tahu kengerian kalimat ini. Jika siapapun yang takut akan kekacauan di dunia keluar dan menyebarkan desas-desus, citra tubuh Xuanling Sekte Zeng yang akan hancur. Uhuk-uhuk. Banyak orang terbatuk-batuk. Ketua Sekte Zeng yang sudah angkat bicara, membuat mata semua orang sekali lagi menatap panggung pertandingan. Di atas panggung, setelah percakapan singkat antara keduanya, Nancy Ji adalah yang pertama memecah keheningan. Turunlah. Kamu bukan lawanku. Kamu masih arogan seperti yang aku ingat, kata Harley Ye ringan. Kamu dan aku bukan lagi kita yang dulu, mengapa kita harus seperti ini? Ekspresi Nancy Ji acuh tak acuh, dan tidak ada emosi dalam sebuah kalimat. Kami adalah penyebabnya saat itu, dan kami adalah efeknya hari ini. Dalam pertempuran ini, kami tidak peduli tentang kesuksesan atau kegagalan, tetapi hanya sebab dan akibat. Astaga! Dengan kata-kata Harley Ye, Nancy Ji hanya menghela nafas, dan kemudian dia membalikkan tangannya dan mengambil sesuatu. Tentu saja, itu adalah kecapi. Dan Harley Ye juga mengeluarkan energi armor astral. Armor astral menutupi seluruh tubuh. Tidak hanya itu, armor astral juga berkeliaran di tubuh, membungkus meridian seluruh tubuh dan tulang, membungkus jiwa, bahkan setiap tetes darah. Ini adalah pertahanan seluruh tubuh, karena dia mengetahui kekuatan suara piano Nancy Ji, dan alasan mengapa Aaron Zhou tidak dapat menghentikannya adalah karena dia hanya menjaga bagian luar tetapi tidak bagian dalam, sehingga ia akan ditembus oleh suara piano yang tak terlihat. Apa yang disebut energi astral tidak terlihat, dan ini adalah kebenarannya. Bahkan jika pelindung energi astral luar ditembus, sulit untuk menghancurkan pertahanan energi astral dalam. Dalam hal ini, Harley Ye sangat menyadari hal ini dan telah mempelajari suara piano Nancy Ji secara menyeluruh. Zeng. Segera, Nancy Ji mengubah senarnya, seolah-olah suara Nine Hidden Fairy Song segera terdengar, membuat orang merasa tenang, seolah-olah nada yang bersih dapat menghanyutkan mereka. Gelombang suara piano yang tidak terlihat masih menyebar di sekitar Nancy Ji dengan Nancy Ji sebagai pusatnya. Bersenandung. Harley Ye membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga emas dengan abjad kuno di atasnya. Sebelum pisau terlihat, ada pisau ki dan cahaya pisau. Tiba-tiba, dia mengambil langkah pertama melawan suara piano. Ketika dia benar-benar menghadapi Nancy Ji, Harley Ye merasakan kekuatan Nancy Ji, tetapi suara piano membuatnya merasakan tekanan, juga sulit baginya untuk memblokir suara piano Nancy Ji. Tak lama kemudian, riak suara menembus armor astral, namun sulit untuk menembus pertahanan astral di tubuhnya. Kemudian, Harley Ye mengambil langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Pon, pon. Setiap kali dia melangkah, pelindung tubuhnya akan retak oleh gelombang suara piano, tetapi Harley Ye masih berjalan menuju Nancy Ji yang umumnya berdiri diam. Bagaimana situasinya? Penonton mengangkat suara terkejut lagi. Harley Ye mengabaikan serangan gelombang suara piano. Bagaimana bisa mengabaikannya? Tidakkah kamu melihat bahwa baju besi energi astral di tubuhnya terus pecah? Tapi bagaimanapun, Harley Ye cukup mendominasi, bahkan Aaron Zhou tidak dapat mengambil 2 langkah, dia benar-benar mengambil 10 langkah, dan melihat posturnya, tidak ada tekanan sama sekali. Suara piano itu tampaknya tidak memiliki banyak efek padanya. Energi astral tidak terlihat, bagaimana ini mungkin? Aaron Zhou adalah yang paling bersemangat di adegan itu, menatap panggung pertandingan dengan tak percaya. Kamu juga armor astral, dan yang lain juga armor astral, mengapa celahnya begitu besar?
Selain itu, Astral Armor masih asli, dan tidak ada seorang pun dari luar keluarga yang memainkannya secara penuh. Jelas, Nancy Ji di panggung pertandingan juga menyadari ini. Dia menjentikkan tangan gioknya, dan gelombang suara tak kasat mata menjadi energi pedang. Bersambung.